Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting. Dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama.
di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.